Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang saya hormati Bapak Dedi Syahruni SIPMM sebagai dosen pengampu mata kuliah asuransi dan asuransi bank dan lembaga keuangan. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang mengenal mengenal dan memahami asuransi. Pertama-tama saya akan mengenalkan kelompok saya. Yang pertama ada saya, Rasya Alino. Yang kedua ada Revan Noval. Yang ketiga ada Habibi. Yang keempat ada Miko Rafael. Yang kelima ada Yoga Pangestu. Dan yang terakhir ada Rifana Sapitri. Lanjut pengertian asuransi. Asuransi adalah suatu bentuk perjanjian antara dua pihak, yaitu penanggung atau perusahaan asuransi dan tertanggung atau nasabah, di mana penanggung bersedia memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian, kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi di masa depan dengan imbalan pembayaran premi secara berkala oleh tertanggung. Berdasarkan pasal 246 KUHD adalah sebuah kontrak di mana suatu pihak yang disebut penanggung yang pada saat menerima suatu premi berjanji akan memberikan pergantian atas kerugian, kerusakan atau kehilangan suatu keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan diderita oleh pihak tertanggung pada suatu peristiwa ketidakpastian yang akan datang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan nama pihak tertanggung mengingatkan mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pengganti kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan. Keuntungan yang diharapkan atau tertanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang ditimbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Lanjut. Di sini ada jenis-jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, asuransi properti, asuransi kredit, asuransi bisnis, dan yang terakhir asuransi tanggung gugat. Next. Nah, di sini ada tujuan fungsi asuransi. Satu, perlindungan finansial, mengalihkan risiko kerugian pada perusahaan asuransi sehingga individu dan bisnis tidak menanggung beban sendiri. Dua, memberikan kepastian, mengurangi ketidakpastian terhadap risiko-risiko seperti sakit, kecelakaan, kematian, kehilangan, dan sebagainya. Tiga, alat perencanaan keuangan, terutama asuransi jiwa dan pendidikan, yang membantu dalam merencanakan masa depan keuangan keluarga. Empat, memberi rasa aman. Dengan asuransi, seorang merasa lebih tenang menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Lalu selanjutnya ada manfaat dari asuransi. Yang pertama, perlindungan finansial. Ini adalah fungsi primer dari asuransi. Dengan membayar premi secara berkala, Anda mengalihkan resiko kerugian finansial yang besar kepada perusahaan asuransi. Yang kedua, perlindungan kesehatan. Perusahaan asuransi yang kredibel memiliki jejaring ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mumpuni. Memiliki asuransi berarti nasabah berpeluang untuk memperoleh akses ke perawatan medis yang berkualitas baik untuk rawat inap maupun rawat jalan. Yang ketiga ada perlindungan jiwa. Asuransi juga bermanfaat ketika nasabah yang berstatus sebagai pencari nafkah berpulang, ahli waris akan memperoleh akses berupa santunan atau manfaat kematian dari premi asuransi yang dibayarkan oleh nasabah tersebut. Oke, selanjutnya ada prinsip dasar asuransi. Satu, kepentingan yang dapat diasuransikan dalam kurung insurable interest. Prinsip ini menyatakan bahwa tertanggung harus memiliki kepentingan finansial yang sah terhadap objek atau subjek yang diasuransikan. Artinya, jika terjadi kerugian pada objek tersebut, tertanggung harus benar-benar menderita kerugian finansial. Yang kedua, itikat baik yang disempurnakan. Dalam kurung, utmost good faith atau ubirimae fidei.
Prinsip ini mewajibkan kedua belah pihak dalam kurung tertanggung dan penanggung untuk saling terbuka, jujur, dan menyampaikan semua fakta material yang relevan dengan kontrak asuransi, baik diminta maupun tidak. Selanjutnya, yang ketiga, penyebab terdekat. Dalam kurung, proximate cause. Prinsip ini digunakan untuk menentukan apakah kerugian yang terjadi disebabkan oleh bahaya dalam kurung peril yang dijamin dalam polis. Kerugian harus disebabkan oleh penyebab yang paling efektif dan dominan dalam rangkaian kejadian. Terlepas dari penyebab lain yang mendahului atau menyertai. Adapun kesimpulan, asuransi adalah perjanjian hukum dan mekanisme ekonomi untuk mengelola resiko melalui pembayaran premi untuk mendapatkan kompensasi dalam peristiwa tidak pasti. Fungsinya sangat penting dalam memberikan perlindungan finansial, stabilitas ekonomi individu maupun masyarakat. Regulasi di Indonesia sudah ada, namun masih menghadapi tantangan seperti definisi literasi, perlindungan konsumen, dan integrasi asuransi syariah. Perlu upaya peningkatan edukasi masyarakat, transparansi perusahaan asuransi, penguatan hukum, dan pengawasan, serta inovasi produk agar asuransi menjadi lebih inklusif. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.